Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia. Saya dari kelas L1 Indralaya dengan NIM 07011182328013. Di sini saya akan membuat video mengenai pemahaman saya mengenai pembelajaran pada mata kuliah keuangan publik pada pertemuan pertama, yaitu mengenai ruang lingkup keuangan publik. Nah, sebelumnya keuangan publik ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai aktivitas finansial pemerintah yang berfokus pada fungsi mikroekonomi pemerintah, cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada, dan distribusi pendapatan di masyarakat melalui kebijakan di bidang pajak, pengeluaran, dan kebijakan fiskal serta moneter. Nah, dari mata kuliah keuangan publik ini saya mempelajari bahwasanya keuangan publik itu merupakan suatu kegiatan pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan negara untuk mencapai tujuan dari sasaran pembangunan. Keuangan publik ini juga menyangkut segala hal, baik berupa hak maupun kewajiban untuk publik yang bisa dinilai dengan uang. Nah, dapat kita lihat bahwasanya ruang lingkup keuangan publik itu terdiri dari beberapa hal, yaitu yang dapat kita lihat pertama itu melalui objeknya, yaitu meliputi semua hak keuangan termasuk kebijakan kegiatan negara, baik di bidang fiskal, moneter, dan segala sesuatu yang dimiliki negara yang bisa dinilai dengan uang. Lalu yang kedua itu ada subjek, yaitu seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek tadi dan dianggap sebagai pemiliknya. Lalu yang ketiga itu ada proses, yaitu bagaimana subjek ini mengelola semua objek, yaitu mulai dari awal pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Lalu yang keempat itu ada tujuan, yang mana keuangan publik ini memiliki tujuan saling terkait antara objek, subjek, dan proses. Melalui pengelolaan yang baik dari ketiga komponen ini, negara tidak hanya dapat mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Nah, dalam pembelajaran mata kuliah keuangan publik ini, kita juga mempelajari mengenai tugas negara dalam perekonomian, yang mana negara ini bertindak sebagai regulator dalam perekonomian untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik dan adil. Lalu, negara juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan hidup rakyatnya dalam semua sektor kehidupan. Negara juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal yang mencakup pengumpulan pendapatan melalui pajak dan pengeluaran untuk berbagai program pembangunan. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh efisien oleh sektor swasta, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Tentu dapat kita lihat perbedaan antara pengelolaan keuangan di instansi pemerintah maupun di instansi non-pemerintah. Jika kita lihat dalam instansi pemerintah, fokus utamanya ini mengenai memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu kegiatan pemerintah ini tidak berorientasi pada profit, yang mana sumber pendanaan ini berasal dari pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan di undang-undang. Lalu pengelolaan keuangan dalam instansi pemerintah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ketat seperti Undang-Undang Keuangan Negara. Lalu jika kita lihat dari pengelolaan keuangan di instansi non-pemerintah, yaitu mereka memiliki tujuan yang lebih beragam, termasuk menghasilkan profit atau mencapai tujuan sosial tertentu. Lalu sumber pendanaannya ini berasal dari penjualan produk atau jasa, sumbangan, hibah, atau investasi pribadi. Baiklah, itu tadi beberapa pemahaman saya mengenai pembelajaran mata kuliah keuangan publik dalam pertemuan pertama, yaitu ruang lingkup keuangan publik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.